Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi, jumpa lagi di Els Garden. Hari ini kita akan petik buah-buahan dan sayuran teman-teman. Ini cucu saya satu-satunya nih teman-teman, mau petik delima tuh. Delimanya bukan delima merah sih teman-teman, delima putih, tapi lumayan aja. Buahnya manis. Nah, ini juga ada cabai yang sudah pada merah-merah, teman-teman. Kita ambilin supaya nanti nutrisinya fokus mematangkan cabai-cabai yang masih hijau, dan biasanya suka susul-susul dengan bunga baru. Ini cabainya tuh macam-macam teman-teman, karena memang bibitnya tuh dari komposter. Jadi kalau masak ada cabai yang sudah mulai lembek itu saya buang ke komposter. Kemudian nanti kalau pas dijadikan media tanam tuh pada tumbuh sendiri. Pohon cabainya lebih tahan penyakit teman-teman. Ini terong pondo. Terong pondo ini warnanya ungu, padahal saya waktu nanam di itunya karena bibitnya beli online teman-teman, judulnya itu terong pondo hijau. Tapi jadinya ini ungu. Nanti tuh ada yang putih, ada yang hijau gitu. Jadi campuran ternyata bibitnya. Ini okra. Okra saya nanam beberapa kali, bibitnya beli online itu nggak pernah jadi teman-teman. Baru dikasih sama teman saya bibitnya yang langsung buka dari ininya nih teman-teman nih. Jadi yang hijau, tapi yang merah sih belum ada yang punya sih, teman saya baru dikasihnya yang hijau. Yang merah dari online nggak ada yang jadi. Tapi saya itu masih kurang pintar teman-teman menilai mana okra yang masih bisa dilalap dengan enak, karena kok kalau yang sudah sebesar gini tuh keras, jadi nggak bisa dimakan gitu. Bijinya juga sudah mulai keras, jadi harusnya begitu muncul buahnya masih kecil sudah harus diambil. Ini mulberry teman-teman. Mulberry ini walaupun buahnya tidak sebanyak waktu awal-awal, sekarang tinggal sisa-sisanya aja, tapi lumayan teman-teman, cucu saya bisa manen setiap hari. Nyari ada yang hitam tuh manis rasanya, sengaja ditempatkannya yang pendek supaya cucu saya bisa ngambil dengan mudah. Ini sisa pokcoy yang sekarang ini periode tanam yang ketiga. Ini sudah terlalu besar tuh. Ini sisa-sisanya puluhan teman-teman, ininya puluhan pot pokcoy itu. Satu pot tuh saya isi ada yang 3, ada yang 4, tergantung diameter potnya. Kenapa begitu? Karena sekali semai pokcoy itu banyak banget, sampai ditawar-tawarkan ke orang-orang yang mau menanam, karena kasihan kalau nggak dipindahkan dari tray semainya itu dia jadi kekurangan gizi teman-teman. Nah, kalau mau disebarnya benihnya itu separuh-separuh, takutnya nggak tumbuh lagi benihnya. Jadi saya kalau nyemah itu nggak bisa ke ini semua gitu, tawar-tawaran ke tetangga, ke temen yang mau nanam pokcoy kayak gitu. Kadang-kadang tuh sayang banget gitu ya kalau sampai nggak ketanam semua gitu. Ini tuh pokcoy yang periode ketiga ini sebesar ini tuh rasanya ada pahit-pahitnya teman-teman. Kalau yang periode 1 dan 2 walaupun sudah sebesar begini tetap aja rasanya renyah, manis gitu. Nah, entah ini apa kesalahannya, karena mereknya sih sama bibitnya tuh. Cuma yang ini udah sebesar gini tuh rasanya ada pahit-pahitnya seperti sawi pahit gitu. Kalau yang dulu enggak, walaupun sudah gede seperti ini tuh rasanya tetap manis gitu. Entah ada kesalahan media tanam atau ada kesalahan pupuk ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman saya yang lainnya ini pengalamannya katanya memang kalau pokcoy sudah segede gini tuh ada pahit-pahitnya. Cuma pengalaman saya kok enggak ya yang periode pertama dan kedua. Barangkali ada yang tahu, komen ya teman-teman, biar saya lebih banyak tahu tentang pokcoy ini. Sebenarnya kalau ada yang bilang berkebun paling mudah itu menanam kangkung, kalau menurut saya justru pokcoy teman-teman yang lebih mudah tuh. Nah, ini yang kedua tuh teman-teman, terongnya ini putih warnanya, terong pondohnya tuh kan, terong pondohnya putih gitu. Seneng aja kalau bertanam sendiri di pekarangan itu, setiap hari ada aja yang dipanen. Semangat bertanam teman-teman, karena
bertanam sendiri, organik. Itu tuh makanya buahnya ada di bawah. Ini saya ada pohon melinjo nih teman-teman. Sengaja selalu dipangkas karena biar nggak terlalu tinggi. Memang yang saya butuh banget tuh ya daunnya gitu. Jadi biar pohonnya nggak terlalu tinggi, selalu dipangkas bagian atasnya. Dan ini harus dipanen setiap 3-4 hari sekali teman-teman, karena kalau enggak nanti daunnya menjadi tua, untuk tumbuh lagi daun barunya lebih lama gitu. Dan panennya nih harus sama tangkai daunnya teman-teman, supaya nanti dia lebih cepat muncul daun barunya. Kalau enggak dengan tangkai daunnya, dia akan menjatuhkan tangkai daun dulu, baru nanti muncul daun baru gitu. Jadi kalau dipetiknya langsung dengan tangkai daunnya, dia langsung muncul daun baru lebih cepat lagi. Ini tuh ditanamnya di luar pagar teman-teman, jadi semua orang yang butuh bisa ngambil, tetangga dan sebagainya tuh senang aja teman-teman bisa bantu. Kalau ada yang mau nyayur lodeh, nyayur asem, atau mau bikin lalaban seperti itu, nah pada minta ya nggak apa-apa gitu, karena memang nggak setiap hari juga saya makan ini gitu. Jadi kalau beramal harta uang gitu makan nggak bisa banyak ya teman-teman. Saya sendiri juga bukan orang yang sangat mampu kayak gitu. Tapi kalau kayak gini kan membuat orang lain seneng dengan berbagi seperti ini kan bahagia teman-teman. Nah ini kangkung saya punya ada 6 pot, ini baru motong di 2 pot nih teman-teman. Ini panen yang kedua. Biasanya saya kalau kedua langsung dibongkar, kita tanam lagi yang baru gitu. Nah sekarang saya mau coba dibiarkan panen yang ketiga teman-teman, untuk sampai panen yang ketiga seperti apa gitu. Tuh jadi hasil panennya lumayan banyak, ada macam-macam. Ayo semangat berkebun teman-teman, karena berkebun itu menyenangkan, menyehatkan. Kita bisa makan, mengkonsumsi sayuran organik sendiri. Nah ini saya ada pohon mangga, boleh mengadu teman-teman, gak bisa ngambil sendiri karena pohonnya sangat tinggi, jadi diambilin, dibantu sama tetangga, ada bapak-bapak 2 ngebantu. Buahnya manis banget, ini matang di pohon teman-teman, banyak yang jatuh setiap hari gitu. Terus bapak-bapak yang tetangga itu kasihan, katanya ibunya nggak bisa ngambil karena terlalu tinggi, jadi diambilin. Bisa berbagi dengan banyak orang teman-teman, dengan tetangga-tetangga, dengan teman-teman di tempat kerja gitu. Nah selamat berkebun.